Shalom, mumpung bertepatan dengan bulan puasa, kali ini saya ingin memberi kesaksian tentang doa puasa. Sebelumnya, dulu pada saat saya baru kurang lebih 1 tahun saya murtad, pernah saya diceritain oleh orang dekat saya, bahasanya umat Kristiani tidak perlu berpuasa lagi karena Tuhan Yesus sudah berpuasa untuk umatnya selama 40 hari 40 malam. Yaitu kepercayaan dari sebuah denominasi gereja. Pada saat itu saya terima seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, banyak sekali pergumulan hidup saya. Ya, kali ini juga saya ingin menyampaikan kepada para murtadin yang baru-baru murtad ya. Persoalan hidup itu pasti sekali banyak kita jalani dan kita hadapi. Ya, seperti dikatakan ya sama Tuhan Yesus, ya kita harus pikul salib. Ya, hal yang paling utama adalah kita pasti lebih sakit hati kalau kita dikecewakan oleh orang seiman dibanding oleh orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Itu saya sering mengalaminya, hal yang seperti itu. Tapi justru itulah tempaan Tuhan, di mana kita didewasakan di dalam lingkungan yang justru mereka itu juga percaya sama Tuhan Yesus, cuman ya percaya tapi tidak berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Seperti yang kita tahu di dalam Yakobus 1 ayat 22. Kita harus menjadi pelaku firman. Nah, kebanyakan apalagi ya Kristen turunan ya, maaf kata, banyak sekali yang masih menjalani hidup secara duniawi. Nah, seiring berjalannya waktu, ya memang dulu saya pernah dikatakan kita umat Kristiani tidak perlu berpuasa lagi. Cuman seperti yang saya katakan, seiring berjalannya waktu, di mana banyak sekali persoalan hidup, kemudian saya juga jujur, saya pergi ibadah gereja dan ikut persekutuan doa terutama. Sampai suatu saat saya kenal dengan seorang hamba Tuhan, Om Damaris, yang rumahnya di Jalan Batik, Kumeli, Bandung. Di sanalah saya banyak sekali diproses pemahaman tentang Alkitab oleh beliau. Kalau saya ke rumahnya itu bisa berjam-jam saya ngobrol, sampai ya terus terang saya menganggap beliau adalah bapak rohani saya. Saya sering curhat pada beliau bagaimana menghadapi hidup dan berkehidupan, yang terutama kekecewaan hidup, entah itu hujatan, fitnahan, bahkan sampai saya pernah mau dibunuh. Ya, disitulah saya mengenal yang sesungguhnya tentang firman Tuhan di dalam doa dan puasa yang diajarkan atau diberi penjelasan tentang doa puasa orang Kristen. Dan lalu saya mencoba melakukannya, sebab sebelumnya
saya tahu ada firman yang betul-betul menyentuh hati tentang doa dan puasa, di mana pada saat saya membaca Perjanjian Baru di dalam Matius 17 ayat 19 sampai ayat 21, saya akan bacakan. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Dan maksudnya Tuhan Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Tetapi di situ ditekankan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, ini kalau kita berpikiran secara duniawi, bayangkan kita bisa memindahkan gunung secara duniawi, hal yang mustahil. Tapi Tuhan katakan di sini tidak ada yang mustahil. Dan tentu yang diartikan dengan gunung yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di dalam firman-Nya itu, ya seperti yang kita ketahui bahasanya Tuhan Yesus berfirman dengan banyak sekali perumpamaan. Ya termasuk ini, yang dimaksud dengan gunung itu adalah pergumulan hidup. Rasa sakit hati, rasa iri hati, dengki, dendam. Ya, kita bisa menghilangkan hal-hal yang seperti itu, karena hal yang seperti itu akan mengganggu atau menghalangi keimanan kita, berkat kita yang akan Tuhan curahkan pada kita. Seperti halnya mengampuni. Di dalam doa kita, ampunilah dosa kita. Kalau kita tidak mengampuni dosa orang lain, ya doa-doa kita tidak akan pernah terjawab. Disitulah pada akhirnya saya paham arti doa puasa orang Kristen. Sampai ya saya melakukannya juga. Bagaimana dengan doa puasa, saya lakukan 3 hari 3 malam. Karena hanya ingin mengampuni orang yang pernah mau membunuh saya, bahkan memfitnah saya. Saya lakukan itu. Tadinya saya pikir saya akan coba-coba gitu. Nah, saya berserah sama Tuhan. Selesai saya doa puasa, oh puji Tuhan, pikiran kita, hati kita diperbaharui oleh Tuhan. Benar-benar. Itu kejadian tahun 96-97. Bukan main. Damai sejahtera yang ada di dalam hati saya, di dalam hidup dan kehidupan saya, wah, baru saya rasakan. Setelah sekian tahun saya percaya Tuhan Yesus. Ya, disinilah perjalanan sebagai seorang murtadin. Sedikit demi sedikit Tuhan tuntun dengan tempaan-tempaan hidup ternyata, supaya saya lebih dekat dengan Dia. Dan Dia yang begitu mengasihi saya, begitu mengasihi anak-anaknya. Ingin kita sedikit demi sedikit dari seorang bayi rohani pelan-pelan tumbuh menjadi seorang anak. Dan akhirnya Tuhan menginginkan kita sebagai orang yang dewasa rohani, berserah penuh kepadanya di dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita. Sekali lagi saya akan saksikan juga pada saat itu, saya menjalankan doa puasa di saat suatu kali
anak saya yang pertama itu lulus SMA. Sebelumnya dia lulus tahun 96. Kemudian maksudnya dia bercita-cita ingin kuliah di sebuah perguruan tinggi, karena cita-cita dia ingin masuk atau ingin mendapatkan pendidikan di jurusan hukum. Ya, pada saat itu sudah lulus SMA, dia ikut persiapan untuk UMPTN, les untuk UMPTN, bimbingan belajar. Nah, sampai pada akhirnya dia ikut UMPTN, dan seiring berjalannya waktu menunggu ada pembukaan UMPTN, tapi pada saat itu anak saya tidak diterima, walaupun sudah belajar ikut bimbingan, tidak diterima. Sampai akhirnya ya saya coba anak saya untuk ambil kuliah di swasta, jurusan komputer. Dia sempat masuk di akademi komputer, tapi cuma beberapa bulan, karena itu bukan keinginan dia, tapi terus terang itu adalah keinginan saya. Saya memaksakan kehendak, dan pada akhirnya anak saya tidak bisa meneruskannya dengan berbagai alasan. Dia tidak mau meneruskan kuliah di akademi komputer itu. Ya, apa boleh buat. Karena pada saat itu juga akhirnya anak saya bilang ingin kembali ikut tes UMPTN. Dan pada saat itulah saya mencoba, atau sebagai seorang ibu ingin sekali, saya berkerinduan untuk mengambil doa puasa. Dari mulai dia ikut tes UMPTN, hari pertama tes UMPTN, ya saya lakukan doa puasa. Anak saya sendiri tidak tahu saya doa puasa, karena memang saya kerja, pergi pagi pulang sore. Yang tahu hanya teman-teman kantor saya, di mana biasanya kalau siang hari kita sama-sama makan siang. Tapi pada saat itu beberapa hari teman saya tidak melihat saya makan, dan mereka bertanya, kenapa kok nggak pernah kelihatan makan? Dan di situ saya bilang kalau saya lagi menjalankan doa puasa untuk anak saya, supaya anak saya bisa diterima di perguruan tinggi yang dia cita-citakan. Nah, pada saat itu terus terang saya ambil doa puasa seperti Daud. Saya puasa makan, tapi manakala saya haus, minum air mineral gitulah. Dan itu saya lakukan ya kurang lebih, kalau nggak salah tuh hampir 40 hari. Dari mulai pas ujian UMPTN sampai pas pengumuman. Nah, pada saat tanggal pengumuman, saya ingat betul itu, tidak akan saya lupakan seumur hidup saya. Subuh-subuh anak saya ngetok kamar saya, kemudian dia bilang, "Wah,
aku mau beli koran, minta duit dong. Ya, soalnya mau lihat pengumuman. Saya kasih uang dia, pas dia pergi subuh-subuh itu cari tukang koran. Mulai dari dia keluar dari rumah, saya berdoa terus. Saya berdoa, Tuhan, yang terbaik Engkau berikan buat anak saya. Kami percaya di dalam doa puasa saya selama ini, Engkau mendengarkan, bahkan Engkau melihat, Engkau akan, saya yakin Engkau mengabulkan doa-doa kami. Namun segala sesuatunya kami hanya berserah kepadamu ya Tuhan. Yang terbaik yang Engkau nyatakan buat anak saya, dan kiranya segala sesuatunya bisa diterima juga oleh anak saya. Ya karena saya lihat anak saya stres, kelihatan stres gitu, dan saya sebagai seorang ibu ya pasti mengetahui hal yang seperti itu, dimana dia beberapa hari terakhir dia tidak mau makan, dia kelihatan gelisah. Ya sebagai seorang ibu saya nggak bisa apa-apa, saya hanya bisa berserah. Tuhan, yang terbaik Tuhan berikan bagi anak saya. Nah begitu dia datang, saya perhatikan dia masuk kamar. Ya saat itu saya juga merasa was-was ya. Was-was, aduh apa yang terjadi dengan anak saya seandainya dia tidak diterima. Ya, saya juga ikut was-was. Cuman saya bisa berdoa, Tuhan yang terbaik yang dari Engkau. Saya hanya bilang, Tuhan yang terbaik yang dari Engkau. Itu terus-terusan saya bilang. Sampai pada saat dia turun dari kamarnya, dia jalan. Pelan-pelan dia jalan menghadap saya yang saya berdiri di pintu depan kamar. Dia menunduk. Wah, dari situ saya, pikiran saya bertanya-tanya, ini anak kenapa? Saya perhatikan dia dengan terus berdoa penuh. Begitu dia berada di hadapan saya, dia teriak, Mama. Dia teriak sambil meluk saya, aku diterima Ma, aku diterima. Keras dia teriak. Sampai adiknya juga yang masih tidur, dia bangun, terus dia lari, dia mendekat pada kami dan dia rebut korannya. Dia bilang, lihat, coba sini, aku mau lihat, kata adiknya. Adiknya juga ikut sibuk. Terus dia bilang, mana stabilo, aku mau cari, mau stabiloin. Ya, itulah. Adiknya asik dengan mencari nama kakaknya. Ya, kakaknya berada di pelukan saya dan saya peluk, saya pisikin telinganya. Kamu harus bersyukur. Semua ini karena ketentuan Tuhan, ketetapan Tuhan. Di mana cita-citamu, Mama yakin dan Mama akan terus doakan pasti tercapai. Kamu masuk kamar, kamu bersyukur, kamu sujud syukur pada Tuhan, kamu berdoa. Dan pada saat itulah dia kembali ke kamarnya, dia kunci kamarnya, dia berdoa di situ mengucap syukur. Dengan perasaan lega saya menghampiri adiknya, dan kemudian adiknya mendapatkan namanya, kemudian distabiloin. Ya, kita bersyukur bersama-sama. Puji Tuhan. Kuasa doa puasa bukan main. Beberapa kali saya menjalani hal-hal yang seperti itu, di mana di dalam pergumulan yang berat dan tidak kuat menghadapinya, saya hanya bisa menangis di hadapan Tuhan. Saya berdoa dan bila perlu ya doa puasa. Ya ini pun
saya ingin bicara untuk para murtadin terutama ya, atau anak-anak Tuhan. Kalau Anda punya pergumulan hidup, entah pribadi, entah rumah tangga, atau apapun, coba lakukan doa puasa. Jangan minta didoain, mengeluh kepada pendeta, Pak Pendeta, atau kepada hamba Tuhan, atau kepada siapapun, tolong doain saya punya pergumulan ini itu. Ya, lebih baik Anda mengeluh atau berbicara atau berserah atau curhat sama Tuhan, itu jauh lebih baik. Karena yang namanya manusia itu penuh keterbatasan. Siapapun, termasuk pendeta atau hamba Tuhan. Walaupun ya ada beberapa yang memang sebagai hamba Tuhan atau pendeta yang sungguh-sungguh punya mukjizat, ya Tuhan percayakan untuk mendapatkan mukjizat. Tapi sebaiknya itu yang saya alami, lebih baik kita mengeluh, kita berserah, kita memohon pada Tuhan secara pribadi. Tuhan amat sangat mengerti. Sekalipun kita tidak bisa berkata-kata, dengan tangisan, dengan air mata pun kita berserah penuh, roh, tubuh, dan jiwa kita tersungkur, sujud, berserah penuh dengan air mata tanpa kata-kata pun. Tuhan akan memahami, mengerti. Bahkan disitulah kita akan merasakan bagaimana Tuhan menjamah kita. Saya sering merasakan seolah-olah pada saat kepedihan hati itu, seolah-olah Tuhan mengelus kepala kita, dan damai sejahtera itu mengalir di dalam tubuh kita. Itu sering saya rasakan. Kekuatan Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus-Nya bukan main. Jadi itu kesaksian saya, dan saya juga berharap sekali lagi, berkeluh kesahlah kepada Tuhan. Jangan berdoa di medsos, apalagi minta didoakan. Coba, pasti Anda merasakan mukjizat Tuhan. Tidak ada yang mustahil, seperti yang Tuhan katakan. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri sebagai firman Tuhan sudah memberikan contoh pada kita bagaimana Tuhan mengalahkan iblis pada saat dia sesudah berpuasa 40 hari 40 malam. Disitulah kemenangannya. Tuhan memberi contoh pada kita. Saya akan bacakan di sini bagaimana Tuhan Yesus mengalahkan si iblis yang ingin berkuasa ingin berkuasa di bumi ini untuk mengganggu, menggoda manusia secara duniawi. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan dosa manusia. Artinya, di dalam perjalanan hidup dan berkehidupan, Tuhan Yesus yang sebagai Allah dalam wujud manusia, Dia memberi contoh kepada kita. Seperti yang berada di dalam Matius 4 ayat 1-4, kemudian ayat 7 dan ayat 10.
Di sini dikatakan maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Itu pertama Tuhan katakan dalam menjawab iblis tentang keinginannya. Kemudian yang kedua juga Tuhan Yesus menegur iblis. Yesus berkata kepadanya di dalam ayat 7, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Ya, karena Tuhan berkuasa di atas segala kuasa. Bahkan iblis pun pada dulunya adalah seorang malaikat yang dikasihi Tuhan, dan dia ingin menyetarakan diri dengan Tuhan. Dan dia berbentuk iblis, dan pada saat itu pun dia juga menggoda atau mencoba mengganggu Yesus, yang pada akhirnya di ayat 10-nya, maka Yesus berkata kepadanya, "Nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Demikian bagaimana kita menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Sekali lagi, lebih baik kita mengadu kepada Tuhan, karena sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus dengan doa dan puasa, dan juga sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus bagaimana kita melepaskan atau menghilangkan pergumulan hidup yang diumpamakan sebagai gunung di hadapan kita. Itu bisa hilang. Tidak ada yang mustahil di dalam Yesus Kristus Tuhan, karena Dialah Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan, yang memberi damai sejahtera di dalam hidup dan kehidupan kita. Itu sudah saya akui dan saya rasakan. Puji Tuhan. Sampai saat ini 46 tahun saya mengenal Tuhan Yesus. Dari mulai saya sebagai bayi rohani, sedikit demi sedikit perjalanan hidup saya, kemudian sebagai anak, yang artinya saya ada keingintahuan. Biasanya kalau sebagai anak itu ada keinginan tahuan, ingin tahu ini, ingin tahu itu. Ya, itulah. Di dalam bimbingan Roh Kudus, saya banyak sekali membaca firman. Dan tentu saja firman yang saya baca juga saya kembali berpertanyakan kepada Tuhan melalui Roh Kudus. Dan Roh Kudus memberi penjelasan-penjelasan yang bukan main. Kuasa Tuhan ajaib dan nyata. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Mari kita berserah kepadanya. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan, firman yang hidup dan yang menghidupkan, di dalam Allah Bapa yang berkuasa melalui Roh Kudusnya, kita yakin menang.